Ya. Sambil Mas Oko menghubungi Ibu Pakesti nggih? Anu baterai saya habis. Oh, ya 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 Oh, wes. ya. Terima kasih kepada semua para penguji ya yang memberikan input. Nanti kami pertimbangkan. Dan Mas Juanda, saya senang bahwa Mas Juanda itu tetap tegar menjelaskan ya. Tidak ada rasa grogi dan sebagainya. Itu hal yang baik ya, yang saya salut ya. Begitu. Lalu saya hanya ingin ini ya, nanti input itu coba kami pertimbangkan, nanti disimak lagi, lalu pertimbangkan mana yang diperlukan, karena semua ini itu tadi seperti lagu Semua Karena Cinta. Nah itu ya, nanti jadi yang mana kira-kira diambil itu ya. Tapi bocoran aja Ibu dan Bapak, sebenarnya yang tadi dikatakan Prof. Zan 1000 lembaran itu tadi, itu sudah saya bongkar 5 kali kalau tidak salah, sampai saya ingin bongkar lagi, karena saya di benak saya itu kan berpikirnya banyak bahasa Inggrisnya ya. Nulisnya kan direct gitu ya. Tapi Prof. Zam mengingatkan, ojo Mbak, engko ndak selak stres nang ujian, wong Mas Juanda itu juga menjabat di sana. Nah itu tadi, jadi Mas Juanda membagi waktu sedemikian rupa antara tugas yang dipercayakan dari lembaganya itu nampaknya ya. Terus sehingga ketika menyingkat-nyingkat ini saya ingin membuat lagi, jangan ya sudah deh, kalau begitu ya go ahead ya. Ya terasa itu tadi aja seperti rekomendasi ini Prof. Sarwiji ya. Lihat saja tadi teman-teman kan dosen pun mengatakan rekomendasi itu ya. Ya, Bu Wit juga rekomendasi itu ya, Prof. Harti ya rekomendasi, terus Mas Juanda juga, karena saya tidak tahu mungkin strukturnya begitu ya, apa istilah yang digunakan. Tapi kalau saya sih tadi suggest dari dulu pun saya membimbing mahasiswa saya itu menyarankan, karena kita itu students, maaf ini bahasanya campur-campur bahasa Inggris. Kita itu mahasiswa, risetnya mahasiswa, bukan suatu badan yang berhak merekomendasikan. Nah, ini tentang istilah ini harus kita perhatikan juga. Jadi saran kok kemarin lewat saya yang terakhir itu ya. Mohon maaf, tadi nanti dibenahi. Terus tentang judul nanti kebijakan dan implementasi, saya pikir masih ada kebijakan, karena begini Ibu dan Bapak, ternyata kebijakan itu tidak semudah yang tadi diucapkan tadi loh. Di lapangan kan bisa ini nanti begini-gini diusulkan, nggak semudah itu. Faktanya adalah, ini yang saya sesalkan, akan saya kritik mungkin suatu saat nanti begitu saya senggang, tentang PPSDK. PPSDK itu di dalam Permendikbud terbaru ya, OTK terbaru, itu kan dihapus. Padahal itu kalau dikaitkan dengan BIPA ya, saya menghargai Mas Juanda itu secara teori memang lumayan ya, lengkap banyak. Hanya itu tadi nulisnya siksak. Nah, maka di awal tadi ketika Mas Juanda belum masuk, saya sampaikan ini teorinya sudah lengkap gitu ya. Cuma itu kesana kemari gitu. Nah ini yang kesana kemari itu yang perlu dibenahi nanti, yang mana yang diambil gitu ya. Nah seperti itu. Lalu tentang itu tadi kebijakan dan implementasi, saya pikir masih bisa dipertahankan judul itu karena kebijakannya seperti ini. Lalu implementasi di lapangan seperti apa antara 3 institusi itu. Seperti ini ya, karena saya di BPKLN di Badan Bahasa di BPKLN di Dharma Siswa program itu ya, itu intinya sebenarnya saat itu tidak terlalu kuat untuk bekerja sama dengan badan bahasa. Maka badan kantor bahasa yang di Mataram itu pun tidak sangat kuat. Harusnya mengikuti apa yang ada di Jakarta. Tapi di Jakarta pun saat itu karena juga belum ada PPSDK ya, itu tidak sekuat yang diharapkan gitu loh. Itu kami lihat di lapangan seperti itu. Begitu ada diusulkan oleh Prof. Masun, dan itu bagus karena kalau dikaitkan dengan bahwa Dharma Siswa itu kan diadakan tahun 74 ya. 74 mulai dari 4 negara, 5 negara sampai ASEAN sampai sekarang itu 61 negara ya. Menjadi seluas itu sebenarnya kan untuk soft diplomacy dengan berbagai kegiatan, lalu diperkaya dengan Sami BIPA yang di Komunistek Dikti, tapi itu tempelan sehingga tidak berlanjut. Tahun 2017 itu terakhir, ya terakhir seleksi 2018 terakhir sama sekali. Nah ini sebenarnya kan untuk itu tadi soft diplomacy
untuk apa? Kemenlu sebenarnya untuk membina hubungan bilateral sekian negara seperti itu. Tapi ternyata tidak semudah yang tadi dikatakan. Ini kebijakan ini bisa diusulkan dari bawah. Iya, tapi ternyata begitu. Karena kebetulan waktu saya saat bukan survei, Monef itu ke NTB, ke pusat bahasanya Unram, itu tuh ternyata pengajar pun itu semua bahasa Inggris. Bisa dibayangkan. Mohon diarahkan pada saran-saran. Ya, itu artinya itu nanti. Jadi apa ya, tidak seperti yang dibayangkan bahwa apa dikatakan bahwa itu begini-begini tidak, tapi memang dari atas dari sononya begitu sehingga judulnya nanti kebijakan dan ini lalu nah, sarannya apa yang temuan di lapangan itu? Nanti Mas Juanda ya. Saya pikir itu terus yang ini kan apa yang disampaikan oleh Bu Wit tadi ya, tolong benar-benar dipikirkan standing position. Itu biasanya kalau di bahasa Inggris itu sudah tahu itu, dari bahasa Indonesia agak sulit gitu, kadang-kadang diingatkan juga agak sulit. Saya pikir itu karena khawatir ini saran-saran itu nanti kami lihat lalu yang mana yang perlu digunakan dan sebagainya. Tapi terima kasih ya. Satu lagi, model memang bukan seperti itu ya. Waktu saya membaca sih agak kaget ya. Kok model-model itu kan harus diuji cobakan sampai berapa kali, pada akhirnya itulah yang terakhir. Saya pun mengembangkan standarisasi pemustakat dan standarisasi literasi informasi itu enggak mudah loh. Ini sudah 2 kali penelitian. Nah, seperti itu. Cuma saat itu entah terlewatkan ya. Jadi nanti mungkin itu tadi kalau Bu Wit itu tadi jadinya standing position-nya Mas Juanda setelah membaca, mereview, oh seperti ini loh kira-kira yang yang perlu idealnya menurut saya sebagai peneliti gitu ya. Matur nuwun, itu saja, silakan berikutnya Prof Zam. Matur nuwun Bu Wit. Matur nuwun Bu Pangesti. Monggo Prof Zam gongnya. Baik, terima kasih. Kita sudah berbincang cukup banyak terkait dengan penelitian Saudara Juanda. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan selamat ya, Mas Juanda. Akhirnya masuk ke ujian ini, dan saya kira informasi dari Bu Pangesti ini penting karena sebenarnya ketika saya menyatakan sudah segera minta untuk maju ke ujian karena selain memang waktu sudah mepet ya Mas Juanda ya. Nah, sehingga ketika dikejar terus nanti justru kehabisan waktu, sehingga dalam menafsirkan posisinya sudah layak untuk diuji, persoalan kualitas itu justru diperoleh melalui diskusi seperti hari ini. Saya kira itu. Nah, dari diskusi ini memang disitulah pentingnya kita membuat batasan istilah untuk keperluan penelitian ini, Mas Juanda. Sehingga konsep kebijakan BIPA ini akan diberi batasan istilah seperti apa, sehingga justru kebijakan itu kan, informasi tentang kebijakan itu bisa jadi diperoleh karena dari pelaksanaan. Ya, Mas Juanda. Benar, betul ya. Betul. Jadi justru berangkat dari pelaksanaan begitu, lalu ditafsirkan dari pelaksanaan yang seperti itu, kebijakannya termasuk kebijakan apa, kan begitu. Ya. Nah, ini yang terpenting adalah justru pelaksanaan itu sebagai bukti dari kebijakan itu. Sebab kalau ditanya kebijakannya apa, bisa jadi pelaksana sendiri juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan kebijakan bahasa itu. Sama dengan orang punya ayam yang tidak pernah belajar psikologi, memanggil ayam dengan sekali memukul-mukul tempat makanan, besok memukul teman, suatu saat cukup juga dengan itu. Nah, ini kan sebenarnya dalam rangka kalau kita mengaitkan teori, dia tidak tahu teorinya, tapi tahu prakteknya, kan begitu. Benar, Bro. Ya, sehingga yang penting diberikan batasan seperti yang dimintakan Prof. Sarwiji dan Prof. Minto tadi. Sehingga konsep kebijakan itu apa, kan begitu.
Nah, apakah hanya tentang peraturan atau sampai pada terimplikasi pada pelaksanaannya? Tuh. Nah, nanti diberi batasan yang seperti itu. Saya kira Prof. Sarwiji dan Prof. Suminto tadi sudah mengarahkan ke sana. Sehingga nanti di batasan istilahnya ditampilkan, saya kira itu. Nah, Oke, Prof. yang berikutnya tentu ini banyak bahwa ini masih gemuk ya, Mas ya. Sehingga Iya, Prof. dibuat langsing. Nanti biar ramping dengan cara yang sudah banyak disarankan. Yang nanti bentuknya utuh tetap bisa jadi tetap agak tebal karena yang sebelum masuk di batang tubuh menjadi di lampiran kan begitu. Iya, Prof. Ya. Nah, tata tulis tolong diperhatikan. Judul nanti bisa dimodifikasi begitu ya. Saya kira disesuaikan dengan diskusi hari ini. Konsistensi penggunaan bahasa saya kira penting sekali. Kohesi, koherensi perlu diperhatikan. Bahkan coba tadi standarisasi dan standarisasi hanya jarak satu kalimat sudah muncul yang berbeda. Pembelajaran dan pengajaran juga begitu kan gitu ya. Nah ini saya kira masukan yang penting. Begitu juga gaya. Coba 22, 24 dan seterusnya itu. Ketika ngomong tentang berbicara tentang model kebijakan bahasa, itu kan pertamanya tidak pernah ada, tiba-tiba kedua, ketiga, dan seterusnya. Berkali-kali itu. Ya, saya kira itu perlu dicek lagi ya. Nah, yang berikutnya, saya mirip dengan Bu Pangesti bahwa kebijakan Juanda yang sampai sebenarnya saya tanya tahun berapa gitu. Mengapa saya pada saat itu diam saja? Saya pikir model Juanda itu sudah ada sesuai dengan literatur yang digunakan karena Juanda kan muncul lebih dari sekali di daftar literatur. Ya kan? Nah, saya pikir itu ternyata akhirnya itu adalah modifikasi gitu kan ya. Modifikasi yang sebenarnya merupakan kompilasi dari 3 gitu ya. Nah, silakanlah nanti dibuat modifikasi itu. Nah, terlepas dari itu, Mas, saya ingin satu saja. Ketika itu dianggap sudah menjadi model kebijakan, itu kan Mas Juanda kan bahas 5 aspek. Ya enggak? Benar, Prof. Halo? Halo, ya, Prof. Ya, 5 aspek itu kan mestinya juga masuk di kerangka model kebijakan itu ya. Nah, katakanlah ideologi, masuk di sana, ideologinya apa kan gitu ya. Nah, ya, tetapi terkait dengan aspek-aspek yang lain agaknya masih harus dicari-cari, gitu kan ya. Sebab apa? Jangan-jangan ada aspek yang belum seperti pengambil kebijakan. Ya, pengambil kebijakan itu mungkin masuk pada perencanaan atau apa di sana, di dalam konsep peta yang ditampilkan dalam model itu. Saya kira Kalau untuk implementasi masuk dalam kategori perencanaan BIPAR. Itu ya yang terpenting bisa diakomodasi di sana, jangan sampai lepas kan gitu. Ya. Dan tadi sudah disepakati bahwa bukan model Juanda, melainkan apa? Simpulan dari pembicaraan itu lalu mengambil apa? Kompilasi dari 3 gitu ya. Betul ya? Betul, Prof. Nah, sehingga yang terpenting ketika ditunjukkan dari ketiganya itu ada kelebihan dan kekurangan, lalu mengambil jalan tengah, Anda membuat itu ya dibuat yang akan Anda gunakan itu. Tapi belum menjadi model kan begitu. Oke ya. Nah, saya kira itu sehingga nanti rumusan masalah dan sebagainya tadi yang sudah dikomentari itu akan bisa dibuat konsisten dan lebih ramping gitu ya. Karena ada banyak kalimat yang menggantung kan ya. Ya dengan titik 2 lalu
huruf kecil tapi tiba-tiba sampai titik lalu huruf kapital lagi, itu kan menjadi gaya penyampaian yang dalam hal ini dikomentari itu kan gitu. Sehingga nanti bisa lebih ramping, lebih ringkas, saya kira itu. Nah, lalu teori dan regulasi mesti dibedakan tadi. Konsekuensinya adalah tentang regulasi-regulasi itu tidak masuk pada bagian teori, tetapi nanti masuk kepada latar mengapa itu dikaji atau untuk pembahasan. Saya kira nanti tentang peraturan-peraturan atau regulasi itu masuk di bagian yang lain. Dan catatan terakhir, untuk implikasi saya kira perlu dielaborasi karena kebijakan itu kan terkait dengan persoalan politik, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya sesuai dengan teori itu. Maka implikasi terhadap aspek-aspek itu mestinya juga disajikan. Jadi teori itu dimanfaatkan juga kaitannya dengan sajian implikasi itu. Rekomendasi dan saran saya kira nanti disajikan menjadi satu bagian saja ya. Saya kira itu, terima kasih Ibu Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah memberikan masukan pada kesempatan ini. Saya kira demi kebaikan mahasiswa, ini sekarang masih mahasiswa yang saya bimbing bersama Bu Pangesti. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Zanzani. Saya kira sudah semua, J. Nah, ini nilai mohon dikirim ke atau lembar nilai dikirim ke WA group. Grup aja, biar saya gabung. J. Monggo baru 2 yang masuk. Ya. J. Terima nah, kasih. kita skors lagi. WA group atau Pak Ardi? WA grup bisa, saya bisa. Ya. Oh, jadi Pak Ardi juga boleh, J. Boleh.